penggaliannya itu loh Pak. Oh. Jadi umpama gali cerita masa lalunya enggak, untuk diceritakan. Iya, gali persoalannya Pak. Gali persoalan. Cerita sudah jadi ya. Itu belum tentu dipentaskan bisa mulus. Bukan mulus, muncul innernya belum tentu. Oke, ekspresinya. Iya, makanya teman-teman lapas, teman-teman PSK main teater terus kemudian bisa mandiri. Wah. Iya. Itu Tapi sampai terapinya sendiri apa memang hanya teater tok terapi ini? Biasa. Cuci-cuci sama nggak biasa itu Beda. Dia itu tak suruh ngomel. Kok lah kapan lah sampai kebengen sik bok ya apa mbanmu ngomel. Jadi ngomel waktu ngomel peran itu ya. Iya. Tiba-tiba ngombe ku gak ada delok ekspresi itu. Oh, iki temenan. Iya. Selamat bertemu kembali dulur podcast sing biasa ngopi ngerokok nanggone warkop. Kopine sak cengkir, rokok sak batang, wifi ini jam-jaman. Saiki ketemu Pak Ahmad Zainuri. Beliau ini pelaku seni teater. Beliau ini sering mentas, sering membuat kegiatan yang salah satunya adalah beberapa di antaranya warga binaan. Gampangane ngono wong sing dipenjara lah, guys, kasare ngono. Sing saiki kan bahasane warga binaan di lembaga pemasyarakatan. Juga pekerja seks komersial ya yang diangkat untuk menjadi teater. Nah, kita ngobrol-ngobrol dengan Cak Nuri, sapaan akrabnya beliau ini orang asli orang Surabaya. Cak Nuri, bisa disampaikan kepada para penonton podcast Aloha. Sampean iki mulai terjun di dunia teater, iku mulai kapan? Saya semenjak lulus SMA. Tak cedeno titik. Nah, wis monggo. Saya sudah total di dunia teater. Lulus SMA, berarti tahun 8788 iya, oh sekitar ituan ya, sekitar tahun itu. Saya sudah total karena bagi saya teater itu sudah memberi banyak jalan untuk pembelajaran saya. Contohnya dalam bermasyarakat, berkomunikasi, lalu dalam memahami persoalan yang sosial masyarakat. Iya, lalu yang agak absurd. Biasanya kalau menghadapi persoalan absurd itu kita tuh buntu, tapi kita bisa memahami itu tiba-tiba. Ya kita nggak bisa menjawab jalan keluar, itu sama-sama misterinya ya. Tapi kita, iya. Tapi kita bisa memahami bahwa itu lingkaran-lingkaran yang mesti kehidupan di masyarakat. Yang mesti berhadapan dengan kita. Jadi umpama suatu ketika kita akan melewati, atau menjalani atau bahkan bertabrakan, kita sudah tahu lebih dulu ya, tapi harus jadi bagian dari kenyataan itu. Itu yang sampai angkat dalam cerita teater. Soal kehidupan sosial masyarakat, itu sampean angkat. Iya. Ada ya diantaranya. Iya. Dalam tanda petik ya. Karena kita melihat teater itu tidak bisa melihat seperti apa yang terlihat, ya, realitas sehari-hari itu belum selesai itu. Kok belum selesai apa ya? Kalau kita melihat seakan-akan lihat orang itu kenyataannya enak, gembira, bahagia. Kalau saya belum selesai melihat itu. Ada persoalan yang lebih jauh, apa itu.
Bagi saya apa kegembiraan itu, Ya, apa kesedihan itu, apa itu belum selesai. Jadi kalau diselesaikan iso nggak ikut Cak Nuri? makanya di teori absurditas itu kita mencoba melupakan nama, menghilangkan sifat. Umpama kayak gini ya, aku gombol Cak Arif, aku ndak mungkin melihat Cak Arif itu gak ada problem. Oh ya. Ketok seneng, itu mencoba saya melepaskan, menghilangkan nama. Mencoba melepaskan dan menghilangkan sifat. Jadi lepas semua beban dulu, lalu masuk ke persoalan Cak Arif. Cak Arif itu seneng, tapi Cak Arif itu susah, seneng itu opo-opo. Itu yang dikemas dalam teater. Iya. Misterinya di situ, Pak. Jenengan ki sutradara ya Cak Nuri? Sutradara. Sutradara muda-mudahan jadi sutradara. Oh ya, dulur podcast yang belum mendapatkan referensi dari Cak Nuri, beliau ini tergabung dalam Bengkel Muda Surabaya. Bengkel Muda Surabaya ini sebuah organisasi seniman, para seniman pemuda, yang mayoritas pemuda ya. Ya, organisasi kesenian dan kepemudaan. Dan kepemudaan yang ada di Surabaya. Beliau ini sudah mentas di beberapa negara, Malaysia, Singapura, Thailand. Cak Nuri, di antara mentas di negara tetangga dengan di dalam Indonesia sendiri, bedanya apa sih Cak? Kira-kira iso sampean jadi inspirasi? Enggak, kalau saya ke lain negara itu bukan semata-mata pementasannya, tapi penjajakan aja itu. Penjajakan, lihat kondisi persoalan kesenian dan kebudayaan di daerah-daerah tersebut. Mentasnya itu cuman semi spontan aja, semi spontan aja. Enggak. Iku pemainnya kok Surabaya apa Indonesia apa dari sana? Ya Surabaya semua. Oh, mayoritas sampean boyong ke sana. Bukan saya bagian dari sutradaranya. Oh, dari pemainnya. Masih muda karena saat itu saya. Pada saat itu. Tapi sekarang sudah jadi sutradara. Ya, begitulah kira-kira. Nah, tadi kita sudah mulai membuka bahwa jenengan ini pernah mementas mengangkat cerita-cerita tentang PSK, tentang warga binaan lapas. Iku dasar awalnya piye Cak Nuri? Kira-kira yang membuat sampean punya inspirasi bahwa mengangkat tema tentang kehidupan sosial PSK, kehidupan sosialnya warga binaan, orang-orang lapas. Nah, seperti itu. Kira-kira sampean duwe insight iku teko ndi? Saya itu sudah menyutradarai beberapa naskah di Bengkel Muda. Lalu saya mencoba teks dan proses itu, saya kira tidak mungkin berhenti dimainkan oleh orang yang berpengalaman berkesenian aja. Lalu saya mencoba, ini harus bisa dilebarkan atau disumbangkan ke ruang yang lain. Ruang yang lebih luas. Iya, atau dikolaborasikan ya. Atau ditantangkan sama problem yang lain di luar kesenian. Karena saya menangkap yang di kesenian atau khususnya teater itu kan bukan pilihan hidup kan, tapi jalan hidup. Jadi penggaliannya itu kadang-kadang melebihi apa yang kita lihat kadang-kadang. Makanya saya kadang-kadang bisa menangkap persoalan-persoalan sosial orang yang termarginalkan, orang yang susah, orang yang tertekan, itu kadang bisa merasakan, bisa cepat merasakan. Disitulah saya tangkap bahwa proses teater itu adalah proses kemanusiaan yang harus saya
hadapkan ke ruang yang beda. Yaitu menghadapi persoalan orang-orang yang sedang tertekan, menghadapi orang-orang yang butuh Sandang pangan. ya, butuh ditemani lah. Sandang pangan enggak, saya enggak bisa memberi itu. Butuh ditemani, butuh dicerahkan umpamanya. Nah, saya mencoba mengawal itu dalam sisi kesenian itu. Karena apa? Ada mindset yang sama antara pengalaman mereka dengan proses kreatifnya seniman itu. Sehingga saya harus menarik ke belakang pengalaman-pengalaman mereka itu sebagai proses. Lalu dalam proses latihan itu saya masukkan persoalan-persoalan teknis, persoalan panggung lah ya. Iya, persoalan panggung, estetika, persoalan artistik, lampu dan macam-macam. Iya, itu aja harus saya kemanakan. Iya. Orang ini kalau orangnya gini, karakternya gini, harus saya apakan, saya kemanakan. Oke. Itu. Berarti sampean itu punya inspirasi bahwa para teman-teman ini itu punya problem yang kemudian sampean angkat dalam satu cerita di teater. Iya. Kurang lebih ngono ya. Iya. Nah, mereka ini sampean tampilkan. Kira-kira angel nggak sih, Cak Nuri, mengajak teman-teman yang kurang tahu roh panggung, kurang tahu roh seni peran apa yang jenenge teater itu, angel nggak sampean ngajari? Ya sulit lah. Tapi saya kan tidak bekerja sendirian. Pasti saya bekerja dengan disiplin ilmu yang lain-lain juga. Seperti lembaga pemasarakatan, lembaga swadaya masyarakat itu sebagai pendampingan. Sehingga saya center point-nya akhirnya teater nanti gitu. Demikian juga itu semacam bentuk terapi ya. Iya, terapi bagi mereka sebagai teater sebagai terapi. Makanya kalau Ubaya dibuat risetnya umpamanya. Dibuat riset. Jadi saya kan tinggal ngawal itu aja. Ngawal risetnya, lalu center point-nya mamanya teater gitu loh. Kenapa teater berproses di teater yang sulit? Kadang-kadang kita juga bertanya-tanya, apakah katanya anak-anak itu kuat? Ya, berani dan apa kalau dihadapkan dengan proses yang berbeda? Di dunia yang berbeda. Di dunia yang berbeda tapi kesulitannya sama. Apa mampu dia? Itu kadang-kadang ya mental. Kadang-kadang. Umpamanya apa itu dia padahal di tahanan dia didera, lalu jauh dari keluarga dan ketika kalau kita masuk ke latihan teater mulai konsentrasi itu anak-anak kadang-kadang nggak kuat juga mengingat-ingat masa itu. Mengingat masa itu. Berarti ceritanya setback ya? Iya lah ya. Tapi kadang-kadang anak-anak ini teman-teman ini ngiling ini angel. Untuk mengingatnya kan angel. Enggak. Untuk konsentrasi mengingat itu kan lah ya kan sama butuh kan. Ya. Orang biasa sendiri, orang biasa tertekan itu konsentrasi kan cepat. Ya. Tapi ketika berkonsentrasi itu dia setback ke belakang. Itu yang nggak kuat kadang-kadang. Nggak kuat, bukan angel. Nggak kuat. Saya kan sudah ngomong prosesnya berteater sama dengan pengalaman kesulitannya orang yang punya masalah sebenarnya. Cuman orang-orang gitu tuh ketika masuk ke dalam perusahaan teater, orang cepet kadang nggak kuat. Padahal dia ketika ngadepi hari-harinya kuat ya. Tapi dimasukkan ke situ kadang-kadang nggak kuat. Nah itu anunya apa? Iku ganggu nang gone anu nggak Cak Nuri? Ganggu nang panggung nggak kira-kira? Enggak. Ya memang itu yang yang kita terapi kan situ. Oh berarti memang sampean ku butuh peran sing natural nang panggung. Iya. Memang benar-benar dia melihat persoalannya sendiri, diselesaikan sendiri umumnya. Angel ya ngajari ya. Ya sama sebenarnya dengan teater. Cuma kan anunya aja beda tadi. Metode nih. Iya, ruangnya metode dan ruangnya. Makanya saya anak-anak itu kalau kita bawa ke persoalan itu otomatis kan proses yang sesulit itu tidak bisa berhenti kita selesai, dia bisa ngatasi selesai. Tapi tetap harus ada
pertanggungjawabannya, dia itu dipentaskan, biar dia yakin. Kadang-kadang dia baru percaya dirinya itu di situ. Kalau dulu dilihat orang banyak itu, ngadepi orang banyak itu pernah keroyok jadi maling, jadi ya kan, sampai hancur. Sekarang dia diapresiasi tiba-tiba. Itu yang membuat apa itu? Dia itu ada pride. Iya, ada pride, ada confident ya, ada kepercayaan diri, ada itu muncul tiba-tiba. Dan anak tahanan termasuk PSK itu sebenarnya bukan orang biasa sebenarnya. Kalau orang-orang biasa-biasa masuk ruang itu, masuk tahanan, mungkin sudah hancur, sudah mati lah, nggak kuat. Berarti mereka orang-orang yang luar biasa. Iya, rata-rata kuat menghadapi persoalan. Iya, ya kalau nakal ya apa ya lingkungannya gitu. Ya. Tapi tangguh, cerdasnya itu cepet juga gitu. Cerdas kadang-kadang kalau kandungan. Pokoknya kita tahu loh ya, anunya apa orang ini. Problemnya. Kekuatannya di mana kita nyentuhnya cepet. Cak Nuri, tadi sampean bilang rodo angel memberikan ruang di atas panggung dan butuh natural ya kan? Kira-kira sampean itu butuh waktu berapa bulan untuk pementasan dari proses latihan sampai pentas? Saya biasanya paling cepat 3 bulan. Oh, paling cepat 3 bulan. Iya. Panjang ya? Iya, kadang sampai 4 bulan lebih baru selesai, baru ngena. Kalau prosesnya gitu teknisnya gitu cepet Pak. Menggalihannya itu loh Pak. Oh. Jadi umpama gali cerita masa lalunya untuk diceritakan. Iya, gali persoalannya Pak. Gali persoalan. Cerita sudah jadi ya. Itu belum tentu dipentaskan bisa mulus. Bukan mulus, muncul innernya belum tentu. Oke, ekspresinya. Iya, makanya juga. kita tadi apa ya orang ini kecenderungannya ya, apa ya kita nyentuh itunya. Walaupun ceritanya bagus, kalau itunya ndak kena, ndak terungkap anunya. Ekspresi. Iya, ndak. Nah, kita itu yang sulit itunya. Memunculkan ekspresi nih. Iya. Jadi selama seminggu itu saya biasanya 3 hari latihan, Jumat, Sabtu, Minggu. Senin, Selasa, Rabu itu saya membuat cari referensi baru menulis naskahnya, membuat bahan tuh. Kalau anaknya gini tuh saya harus apa itu buat penggalian sendiri itu. Nanti ketemu lagi sudah punya yang baru, latihan yang baru, sudah punya peran baru, punya. Jadi anak-anak tidak berhenti, pengulangan itu bukan sebuah yang sebuah kesalahan bukan, cuman kepingin menampilkan, makin mateng. Ya. Karena pengulangan itu hanya ke teknisnya, tapi persoalan penggalian semakin jauh. Padahal di seni peran itu di panggung mereka itu sudah harus melupakan problemnya, dan harus memunculkan ekspresinya. Kita lanjut Cak Nuri. Ada nggak sih di antara teman-teman PSK, teman-teman lapas yang pernah sampean bina tadi dalam tanda kutip pernah tampil terus kemudian melok sampean, arti kata iku wis teater lah aku. Terapi ini sampean sukses katakanlah ngono lah. Kira-kira ono sing melok nggak Cak Nuri? Saya ndak pernah mengajak orang kedua atau ketiga kali, kecuali memang mereka itu punya panggilan ke situ, kecuali. Dan selama ini kalau di teater semacam itu pemberdayaan dan terapi itu saya belum. Tapi kalau teater yang umum adalah yang sampai terlibat garapan saya itu 3 kali. Tapi itu pun ndak jumlah banyak, paling ya 1 orang atau 2 orang. Berarti ada ya? Iya. Lek sampai 3 kali sampean nggak mau diikuti piye? Apa alasannya Cak Nuri? Saya ndak kepingin melihat persoalan kesenian itu sebuah keanehan, sebuah kenyelenehan atau
atau sebuah ketergantungan. Kesenian itu bagi saya belajar hidup. Belajar hidup itu tidak boleh tergantung. Kalau sudah dapat bahan, ya harus mencari sendiri. Kalau saya kemarin dapat ini, apa ini yang berguna bagi saya, dan saya harus bisa jalan sendiri. Saya ulangi lagi, teater itu belajar hidup. Ya, bukan untuk fashion di panggung. Itu hanya hadiah saja, fashion di panggung. Tapi yang penting proses, dan proses itulah belajar hidup. Dan belajar hidup itu tidak boleh tergantung, tidak boleh uripnya kok seniman enak-enakan, enggak. Jangan itu hindari. Kok bisa dihindari ya Cak Nuri? Padahal jenengan ini seniman. Iya, karena banyak konotasi begitu. Lebih menekankan penyelenehannya, keanehannya. Tapi kadang akhirnya dia begitu menikmati, ada dimensi sosial yang hilang. Contohnya? Yaitu dia berkeseniannya nggak berkembang, cuma senang karena bangga di panggung. Ada yang enak, aman di kesenian, gini aja sudah bisa eksis, gini itu semua saya usir. Kalau sudah pentas selesai itu harus nemukan sendiri-sendiri apa yang dicari, sehingga kalau di anak lapas itu mencoba belajar bekerja. Banyak yang jual itu dawet sampai duit rombong berapa gitu. Oh, sukses. Iya, ada. Dalam arti kata sukses, mampu hidup dengan caranya dia sendiri, sudah melupakan masa lalu. Berarti dengan kata lain, terapi teater itu sukses. Saya enggak tahu yang itu. Pokoknya akhirnya ada yang jadi pemulung. Sampai ngumpul sampai barang besar bekas, barang bekas dan lancar. Ada yang tiap musim itu jual. Musim ternak sapi. Enggak ternak ayam Okay. Ayam. Ada sapi, dia sapi. Ini musim durian, jual durian. Dia keliling terus pokoknya mencari apa yang sedang diburu orang. Ada lagi yang kerja di sebuah toko besar gitu, dia sampai jadi manajer. Anak buahnya itu anak sarjana kadang-kadang. Hebat. Nah, itu kadang-kadang saya cuma melihat teater aja katanya. Cara nganu orang pernah main teater terus akhirnya yaitu teman-teman lapas, teman-teman PSK main teater terus kemudian bisa mandiri. Wah. Iya. Itu sampai terapinya sendiri apa memang hanya teater tok terapi ini? Apakah itu bisa disebut terapi ya Nuri? Terapi itu kan yang terapi kan dirinya sendiri. Kalau kita itu kan ngawal aja. Makanya dinamakan terapi karena mereka mampu melihat persoalannya sendiri. Jadi saya cuma melepaskan gagasan aja. Cocok ambek nang ngarepe kaca. Iya, kayak ngarepe. Aku iki koyo ngene. Lur, aja sering-sering ngaca dan aja sering-sering guyu karepe dhewe ning ngarepe kaca. Lanjut Cak Nuri. Tadi itu jenengan nyampaikan nyinggung soal Ubaya Universitas Surabaya kalau nggak salah. Iya. Apa kerjasama sampean sampai Ubaya Cak Nuri? Begini. Di psikologi Ubaya itu, jurusan psikologi itu, fakultas psikologi itu ada bermacam-macam lab, punya banyak macam-macam laboratorium. Salah satunya laboratorium sosial yang mengurusi anak-anak masalah sosial. Masalah sosial dan khususnya concernnya di anak-anak lapas. Makanya karena itu juga bagian dari risetnya. Saya mencoba mendekatkan persoalan-persoalan kesenian khususnya teater dengan penelitiannya itu gitu. Supaya bisa saling berjalan. Saya juga butuh
juga butuh risetnya, mereka juga butuh itu tadi, butuh diangkat bahwa selama di penelitiannya itu dia punya pertanggungjawaban. Jadi pentas teater itu sebuah pertanggungjawaban terakhir. Kayak apa sih kamu kalau dan teater itu gak memberi apa-apa. Ya cuma pentas. Habis gini kamu bisa ngatur dirimu sendiri apa enggak. Tapi yang gagal juga ada loh ya. Tambah nakal, tapi dia akan berani kadang-kadang ngadepi apa enggak lari, ngadepi sportivitasnya ada kadang-kadang. Ya memang kan persoalan hidup itu kan ono sing sukses, ono sing gagal. Iya, Iki kan persoalan yang berbeda tergantung dari masing-masing. Iya. Nah, Ubaya iki sampai jenengan iku kerjasamane wis suwe enggak Cak Nuri? Lama ya. Saya mulai awal itu nggarap itu di dalam lapas. Anak-anak yang di dalam lapas Blitar itu. Saat itu saya nggarap tahun, sorry tak potong, tahun berapa ya? Ya 2000-an. Oke. Saya nggarap 13 anak itu, 11 itu anak-anak itu maaf ya latar belakangnya pembunuh dia itu. Oke. Jadi ya agak Agak sulit. Iya, anunya tinggi. Tensinya tinggi. Seriusnya tinggi. Cepet serius tapi cepet kencang anunya gitu loh. Senggol diri bacok berarti itu. Ya, Jawa ya kan. Umpamanya gitu. Tapi cepet segala sesuatu cepet nangkep apa-apa konsentrasi itu cepet. Tapi warnanya tiba-tiba destroyer gitu nyelintong ya. Wah, ini kadang-kadang. Lah itu konsentrasi tiba-tiba berubah. Marang ngono konsentrasi fokusnya berubah. Kadang ya tetap dalam koridor itu. Kan yang jalan imajinasinya. Bisa melihat sana ke sana. Saya pribadi senang ya keliaran-keliaran semacam itu. Bagi saya banyak ya ndak usah di negara kita, di lingkungan keluarga kita itu tidak memahami bahwa itu sesuatu yang baik. Sesuatu yang luar biasa kita anggap itu nakal, itu ngane-ngane itu. Padahal gak juga kan. Ada luar biasa. Jadi kalau ada anak nakal, anak-anak masuk tahanan seusia muda itu saya nyadari karena gak iso ngatasi wong tua nih. Dalam apa permasalahan yang di pikiran anak. Iya. Oke. Sakjane ku persoalan kreatif, nggak ada jalan keluar kan. Karena sering tertekan, sering ke pojok, sering kemarahi. Iku yang sama temukan ya selama ngajar teater di nggone lapas. Yang menggok dadi nakal ya. Ya kan paling gampang sih gumpul dadi wong nakal, dadi wong peminum, dadi wong rusak itu kan paling mudah. Golek pas ditiru Gus. Golek ruang aman itu kan sulit. Iya. Nah, saya nyadari orang-orang apalagi orang-orang yang hidupnya pas-pasan ya. Enggak sempat nganu itu kadang-kadang. Itu dianggap nakal. Dianggap padahal enggak kan ya. Sebenarnya iya ininya tinggi sebenarnya. Saya tangkap itu ketika kumpul ya saya dapat ide banyak kemarin. Lur, itu adalah mindset yang selama ini tertanam bahwa anak-anak yang ada di penjara, adik-adik kita yang ada di lapas itu tidak selamanya nakal. Karena mindsetnya yang ada tertanam selama ini menyebutkan bahwa yang di penjara itu selalu jelek. Negatif. Padahal tidak. Ban begitu Cak Nuri ya. Cak Nuri ini mengalami sendiri bahwa ketika ngajar teater di lapas dengan teman-teman PSK itu menemukan bahwa satu sisi anak-anak ini punya kemampuan, cuman karena memang tidak bisa memecahkan problem. Itu teman sampean ya? Wadahnya. Nah, wadahnya itu enggak menemukan kreatif. Itu yang sama temukan. Itu juga yang ditemukan oleh Ubaya juga. Ya. Oke. Nah, bentuk kerjasama dengan Ubaya tadi sudah sama sampaikan sama-sama ini. Kira-kira itu lanjut gak Cak Nuri? Kerjasama nih sama Ubaya. Nampaknya lanjut. Ini kan pandemi nampaknya ya. Iya. Jadi gak oleh kumpul. Nah, itu yang disampaikan tadi bahwa panggung itu adalah seni peran, merefleksikan diri, ekspresi, tapi lali dandangi nublek kok pandemi ini iki. Cak Nuri ya. Dandangi nublek, mari ngono gak ada panggung, gak ada tanggapan. Nah, ini. Ngatasi pandemi lho Cak Nuri, ngatasi problem tadi saya sampaikan bahwa ojo melok aku.
Sampai ping 3 wae wis aja melu aku. Ya, apakah ini karena kejawab di pandemi ini Cak Nuri? Enggak juga kan? Sampeyan enggak menerawang ke sana ya, enggak ya? Enggak. Sampeyan duwe indra ketujuh. Mengatasi pandemi ini. Situasi maksudnya. Ngusir teman-teman itu bukan karena apa, itu tadi. Bahwa proses balik lagi ke proses kreatif. Proses kreatif itu enggak tergantung. Enggak belajar, gak ono marine, didik ngono. Yang penting iki yo lah ada segini, kamu apakan gitu aja. Apa yang dekat dengan perusahaan kita gitu aja. Gitu aja. Kan apa? Jangan sampai meniru. Kamu nanti tergantung pada lingkup yang ada atau yang kamu gantungi, kamu akan meniru lama-lama. Oke. Jadi harus keluar. Jati dirimu itu siapa, kamu siapa, kamu. Golek siapa. jalan keluar. Iya, yang pas dengan golek sandang pangan. Ojo niru pokoknya, ojo niru modelku, ojo niru model Mas Arif, model ojo. Kamu ada sendiri. Iya. Makanya kalau kamu keluar di tengah-tengah temanmu, mesti kamu lihat enak yo arek koyo. Kamu mesti kepingin itu. Tapi di teater kalau bisa jangan gitu. Punya kayak gitu semua tiap orang itu. Ono sing apa? Pakaiannya api, kelambi cocok. Ono sing sarungan tok. Ya api, ngono lho. Tapi kamu maksa pakai baju, kadang nggak cocok karena meniru. Padahal pasmu sarungan. Ada yang cuma celana kolor aja kamu sudah menarik, sudah punya identitas yang jelas. Tapi kamu memaksa harus pakai kaos yang gini, umpamanya gitu. Niru akhirnya. Iya, itu nggak pas, akhirnya dipas-pas no. Iya. Jadi karena do what you love iki ya. Belajar melihat diri kita sendiri, belajar hidup itu. Okay. Belajar hidup. Jadi lah ono apa? Laraan titik ndek dalan dibuat nang apa? Nang tempat sampah. Ya. Ojo ngotori. Dimulai dari yang kecil-kecil semacam itu. Cak Nuri, konco-konco sampean sing pernah sampean ajar kemudian punya jalannya sendiri. Maksudnya pernah sampean ajak main teater terus punya jalan sendiri sampean ceritakan tadi koyo dadi pengepul, marung dadi apa manajer toko, kemudian iku sik sering kontak mbek sampean. Yang anak-anak semacam itu ya? Iya. Ya, kontak kadang-kadang mencari gitu. Ya menghindar aja. Lah menghindar mau dijak ngopi kok menghindar. Ya enggak lah, apa biar dia semakin jauh dengan saya biar semakin matang. Semakin matang melihat bahwa dulu itu semakin dirabui. Kepedokne cair lah, kepedok cukup nang seneng to. Lah ngono jadi rabu. Ada yang PSK itu kuliah meneh sampean di Malang sana. Menikah, punya anak juga banyak. Keluarganya tapi paling enggak ketemu sampean ngono iku ono enggak Cak Nuri? Kalau anak-anak lapas itu banyak yang keluarganya saya temui, kalau PSK enggak. Ya, suatu ketika ada ya, enggak bisa baca. Anak lapas itu enggak bisa baca. Berat mau ikut ya, enggak mau. Saya diamkan saja biar bisa. Main drama itu ngapa? Stang. Kita. Tak gali apa anumu, ndak bisa apa-apa. Ong SD pernah sekolah SD, tapi belum masuk 1 bulan itu sudah keluar, sampai sekarang nggak pernah sekolah, nggak bisa baca karena kalau sekolah nggak kuat kepalanya, telinganya itu mengeluarkan cairan. Oke. Kayak anu sakit gitu, jadi keluaran cairan banyak, nggak kuat. Oh ya sudah. Suatu ketika, ayo ikut aja latihan dasar. Semua sudah mulai saya casting, sudah mulai saya gali, dia juga saya gali, saya biarkan aja. Apa nyanyi senenganmu? Oh, Lando Oma lapo? Aku ki Lando Oma nyambut gawe yo gak iso e. Wayah kabeh nyambut gawe, ibuku, masku, bapakku, aku jendok Oma kongon umba-umba. Bendino umba-umba sak tumpuk bok ngene, bendino. Saya masih gak percaya. Masuk arek ini. Baru tak kayak coba tak bawakan banyak cucian yo. Tak anu latihan. Oh, sampean perankan. Iya, nduk panggung iku tak kon njuku ember, tak kon ngesoki banyu. Iku latihan iku ndek umba-umba. Orang itu lah
biasa. Cuci-cuci sama nggak biasa itu Beda. beda. Dia itu tak suruh ngomel. Kok lah kapan lah sampai kebengen sik bok ya apa mbanmu ngomel. Jadi ngomel Waktu ngomel perang itu, itu ya? Iya. Tiba-tiba ngombe ku gak ada delok tapi sok ekspresi itu. Oh, iki temenan. Iya. Jadi saya perankan umbah-umbah tok selama awal sampai akhir di panggung karo ngomel. Kebengen. Si umbahan gurung mari iku sak ketoprak. Terakhir tak suruh marah. Koprok-koprokno panggung. Cacaran banyu-banyu kabeh sak boy sak mono. Karo tak kongkon nyanyi. Nang tahanan iki jare sering nyanyi apa ngono. Yes, iku tak kon ambek siap gerak laporan. Saya Angga, saya kasus ini nyanyi umbah-umbah meneh. Berarti sampean menggali apa yang dia lakukan ketika di rumah untuk diperankan. Jadi tidak dipaksa untuk memerankan A, memerankan B. Ini kan kacau ya Cak Nuri ya. Jadi iku iso malah bubrah nang gone panggung. Kecuali kalau orang ini memang punya basic ngono ya. Atau punya kemauan mungkin di sampean ubah begini, ubah begitu. Itu lebih mudah. Dulur podcast matur nuwun, kita sudah ngobrol-ngobrol panjang lebar dengan Cak Nuri dari Bengkel Muda Surabaya. Gak salah sampean di organisasi lain? Shelter Teater Rumah Hati. Ojo lali lur, ekspresi keluarkan jati dirimu terus do what you love. Iku pesene Cak Nuri. Ojo copy paste, ojo biasa niru-niru wong lek gak pas, lek gak pantes. Matur nuwun sudah hadir di Aloha Podcast. Kita ketemu di kesempatan yang berbeda. Salam.